Jumpa lagi dengan saya Akbar Endra melalui channel Menit Indonesia Official. Sebelum melanjutkan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channelnya. Oke? Kali ini saya mau menjelaskan perdebatan saya dengan Bung Rocky Gerung yang viral di TikTok hingga ditonton jutaan orang dan menimbulkan pro kontra di kalangan netizen. Saat menjadi pembawa acara, saya menanyakan kepada Rocky kondisi bangsa di masa pandemi yang dianggap sebagian orang sebagai negara gagal. Rocky tidak setuju jika Indonesia disebut negara gagal. Oke. Yang gagal bukan negaranya, tapi yang gagal adalah pemerintah, kata Rocky Gerung. Apa alasan Rocky Gerung mengatakan pemerintah gagal? Bukankah pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua negara? Dan semua negara juga sedang kewalahan. Yang dihadapi adalah wabah, bos. Virus, penyakit yang mengancam nyawa manusia. Pemerintahnya harus diganti karena gagal. Yang menyebabkan kegagalan itu karena pemerintah terjangkit virus yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu stupid, teriak Rocky Gerung. Stupid itu sama dengan dungu. Saya lalu menceritakan peristiwa di Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin dinilai gagal, sehingga menyebabkan dukungan politik terhadap Muhyiddin susut. Dan Muhyiddin lalu mengundurkan diri. Tapi masalah pandemi tidak selesai. Yang terjadi adalah persoalan baru. Perebutan kekuasaan dan desakan agar pemilu lagi. Makin jauh dari persoalan wabah. Malah justru makhluk virus itu semakin merajalela. Perdebatan politik tidak menyelesaikan pandemi. Nalar Rocky Gerung keliru. Wabah COVID-19 ini mestinya dibicarakan dengan ahli kesehatan dan pakar epidemiologi, bukan dengan pengamat politik atau oposisi seperti dia. Ini bukan krisis politik, ini persoalan kesehatan karena sedang ada wabah. Rocky mencoba mengajari saya dengan logika aportionis. Dia mencontohkan Malaysia, yang bahkan Perdana Menterinya mundur karena dianggap gagal. Padahal, menurut Rocky, cara Malaysia menangani pandemi lebih baik dari cara Indonesia. Kita sebenarnya sedang mendiskusikan tema, bisakah sehat di negeri yang sakit? Tapi yang terjadi adalah Rocky emosi. Dia tetap minta agar Presiden Joko Widodo diganti. Nah, masalahnya di sini. Jokowi itu dipilih secara demokratis melalui pemilu yang juga demokratis dan elegan. Bahkan mencapai 80 juta jiwa lebih rakyat Indonesia yang memilihnya. Jadi, kalau mau diganti, bagaimana dengan rakyat yang memilihnya? Apakah mereka setuju Presiden Jokowi diganti? Tentu saja Rocky tidak bisa menjawab ini. Logikanya juga pasti kandas. Ini bukan lagi soal pandemi yang tak kunjung usai. Ini sudah menjadi persoalan politik. Mengganti presiden yang sedang berkuasa. Kalau mau ganti presiden, nanti pada tahun 2024. Sebab mau tidak mau, suksesi presiden harus digelar pada pemilu 2024. Itu kalau Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar 1945, tidak dirubah oleh politikus kita di Senayan. Disinilah terjadi duel argumentasi. Ada jaminan penggantinya bisa mengatasi pandemi. Ada jaminan bahwa Tapi kalau misalnya di alasannya kita mengganti presiden karena gagal, penyebab gagalnya tidak bisa ngurus bangsa ini di masa pandemi, kan? ya Nah, kalau dia diganti, apakah penggantinya bisa menyelesaikan pandemi? Ini wabah. Oke. Sekarang pertanyaannya tuh, kalau tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan pandemi ini? Semua sudah punya kesimpulan.
Indonesia segera bangkit di tengah wabah. Semua selamat dan bisa beribadah secara berjamaah. Presiden diganti atau tidak diganti, kita tetap ada di sini. Jauh dari kuasa orang-orang berdasi. Negeri ini selalu ribet, bising dengan urusan politik. Para politisi lebih asik di TikTok, padahal rakyat butuh duit. Salam AE.